yang kasar ngejelekin yang halus ngejelekin yang kasar. Di belakang dia foto-foto bareng, anjing kan dalam batu. Halus udah kena, yang kasar udah kena, yang tengah-tengah naik ke atas. Ya kayak marganya Ala Idrus lah. Orang yang tidak percaya sama habaib itu iblis, yang ngomong iblis. Ya, kan gue ngomong iblis kan. Gue ngomong bahasa sifat ya, kata-kata sifat ya. Iblis itu kan sombong ya, dia kan sombong. Dia kan pernah lu ngomong tuh waktu itu tuh. Anak kalau ngegendong cucu saya nggak ngeliat itu cucu saya ngeliat itu keturunan Rasulullah. Sama aja lu mau jadi lu sendiri, Paul. Keren ya, gue habis nonton channelnya teman gue, Mas Rifki Julkarnain. Jadi Habaib ini sedang mempertontonkan orkestra kemunafikan. Anjir, gila, bahasanya dalam banget kayak jurang ya. Jadi keren ya, keren. Ini orkestra kemunafikan versi gue. Jadi di orkestra itu tuh ada musik yang halus dan ada musik yang kasar. Musik yang halus itu biasanya tuh di musik yang dipetik dan musik-musik yang dipencet tuh, kayak gitar, harpa, piano. Dan musik-musik yang kasar itu tuh musik-musik yang itu sama pukulan gitu, kayak persekusi, drum dan yang lain-lain. Dan musik-musik ada lagi yang musiknya middle gitu, jadi nggak lembut, nggak kasar gitu. Biasa itu kayak trombon, saksofon, klarinet gitu. Jadi emang ini nih orkestra kemunafikan ini. Jadi ini kemunafikan tuh yang dipertontonkan sedemikian canggih, sedemikian indah gitu. Jadi kita tuh ngelihatnya tuh indah, hebat, dan terhipnotis gitu. Terhipnotis, ternyata yang kita tonton itu tuh ternyata itu tuh permainannya setan gitu, permainannya iblis gitu ya. Bukan permainannya nabi-nabi gitu loh. Karena yang namanya orkestra kemunafikan itu tuh ya isinya tuh semuanya tuh kepalsuan, kebohongan gitu ya. Jadi ada dirijennya itu namanya tuh Ba'alawi gitu ya. Di Indonesia, gua ngomong di Indonesia. Jadi ada yang komandannya tuh musik-musik yang halus tuh, yang diituin sama yang namanya Bin Yahya. Ada lagi tuh pemalsuan sejarah, pemalsuan buku-buku, tulisan-tulisan apa segala macam. Itu sama Marga Bin Yahya sama Bin Jindan gitu. Sama lah tuh, sama-sama ngaconya gitu tuh. Ada lagi yang buat kerusuhan gitu. Nabok-nabokin, persekusi. Jeder. Terus habis itu langsung Beethoven, yang halus dulu masuk, terus yang kasar main. Tuh ya. Habib Unyil and the gang deh tuh. Yang punya anak buah namanya OTK, orang yang dikasih kadrun nih. Jadi emang nih sebuah orkestra kemunafikan tuh yang bener-bener itu tuh, yang bener-bener tuh menghipnotis semua bangsa Indonesia gitu. Jadi bangsa Indonesia itu tuh takjub dan bingung dengan permainannya dia gitu. Kadang-kadang kontranada itu diperlihatkan antara musik yang kasar dengan musik yang halus gitu. Jadi yang kasar dengan yang halus tuh soal tuh di musik itu tuh berantem gitu. Wah, gini-gini, padahal mah kagak gitu. Jadi di dalam satu dirijen gitu, di dalam satu alunan musik aja, gila, gue so tau banget nih. Ya. Ini pendapat gue, orang terngaco di muka bumi ini gitu loh. Jadi tuh keren banget gitu. Wih, gue bilang yang kasar ngejelekin yang halus ngejelekin yang kasar. Di belakang dia foto-foto bareng, anjing kan dalam batu. Ya kayak gitu deh, kayak gitu. Jadi semuanya itu tuh ternyata tuh kompak gitu. Ada yang middle, tengah-tengah, nggak kasar, nggak itu apa segala macem gitu. Saksofon tuh, ngok. Yang halus udah kena, yang kasar udah kena, yang tengah-tengah naik ke atas. Ya kayak marganya Ala Idrus lah. Orang yang tidak percaya sama habaib itu iblis, yang ngomong iblis. Ya kan gue ngomong iblis kan. Gue ngomong bahasa sifat ya, kata-kata sifat ya. Iblis itu kan sombong ya, dia kan sombong. Ya pernah lu ngomong tuh waktu itu tuh. Anak kalau ngegendong cucu saya nggak ngeliat itu cucu saya ngeliat itu keturunan Rasulullah. Sama aja lu mau jadi lu sendiri, Paul. Blegok kayak gitu. Jadi bang, keren lah tuh Mas Rifki Julkarnain ya.
Balawi ini nih sedang mempertontonkan orkestra kemunafikan gitu. Tiba-tiba ini lagi main, lagi show off apa segala macem, permainannya belum selesai. Dia kalau permainannya itu selesai tuh bangsa kita tuh ada di bawah telapak kakinya dia, sama yang kayak dia bilang gitu. Segoblok-gobloknya Habib maksiat itu tuh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim gitu. Nah, tiba-tiba datanglah itu perusuh tuh, pengganggu, namanya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dia kenapa matiin setrumnya tuh, matiin listriknya, gara-gara ada kiai besar tuh di daerah Jawa Tengah tuh digangguin sama dia, dipersekusi sama dia, namanya Gus Puat Pleret. Inilah triggernya gitu loh. Padahal udah dibilangin sama kiai host NU tuh yang namanya Gus Puat Pleret itu tuh jangan dia papain. Tuh kalau ngapa-ngapain dia itu tuh Allah itu tuh sayang banget sama dia. Semua tuh yang soalnya Pak Kiai orangnya baik dan bener gitu ya. Baik dan bener ya pasti disayang sama Allah gitu ya. Misalnya ada orang ngapa-ngapain dia, ya yang turun langsung kan yang punyanya Pak Kiai, yang paling sayang sama Pak Kiai, Allah langsung kan jeleger gitu. Contohnya kayak banyak lah, kayak Pak Himawari, kayak siapa gitu, banyak lah tuh kejadian tuh yang hancur gitu. Nah terakhir itu tuh ada tuh Habib tuh, gue ngomong nama Habibnya tuh, dia ngomong kayak begitu tuh, Fuad kalau nggak ada enjit aneh, dia masih nyembah pohon. Anjing kan enjitnya didatengin dari pasar budak, ngaku-ngaku yang nyebarin agama Islam di Indonesia gitu loh. Dan emang akhirnya ini nih pas datang perusuh itu namanya Kiai Imaduddin Nurfan itu tuh putus tuh semuanya tuh, akhirnya berhenti main orkestra. Wah ini yang lagi main orkestra ini ngamuk nih semuanya tuh, nggak yang halus, nggak yang setengah kasar, nggak yang kasar, semuanya tuh nge-framing Kiai Imad, semuanya tuh nyerang Kiai Imad. Bahkan tuh OTK tuh Muhibin-Muhibinnya tuh orang terindikasi kadrun itu tuh sempat mau menggal kepalanya Kiai Imad gitu. Semoga Allah melindungi Kiai Imad dan Kiai Imad panjang umur dan sehat selalu gitu. Jadi masih panjang lah perjalanan bangsa ini Kiai Imad gitu. Jadi benar-benar ini sang pencerah. Nah kedepannya itu tuh alhamdulillah tuh nanti anak cucu gue tuh tidak melihat lagi, nggak nonton lagi yang namanya tuh orkestra kemunafikan gitu. Ini kemunafikan yang dibungkus dengan bagus dan dibikin orkestra dan menghipnotis. Nah sekarang ini nih ada obatnya tuh, ada obatnya. Jadi Pak Kiai itu tuh setelah berdiskusi sama ahli frekuensi, ternyata yang bisa ngobatin ini adalah gamelan sholawat itu. Jadi gamelan sholawat itu tuh kalau bisa tuh didengerinnya itu pakai headset. Jadi Pak Kiai itu tuh sengaja tuh ya, ngorbanin uangnya, ngorbanin semuanya tuh, beli alat ini, alat itu tuh ratusan juta tuh, alat gamelan itu tuh. Dan Pak Kiai itu tuh langsung ini apa segala macam, biar tuh orang-orang Indonesia tuh yang denger gamelan sholawat itu, yang frekuensi yang dia itu tuh tak yang menghipnotis bahwa dia itu cucu Nabi dengan ngedengerin gamelan sholawat itu tuh, insya Allah tuh bisa terurai lah, bisa hilang lah itu sihir-sihirnya gitu. Dan yang lebih gila lagi nih, banyak paranormal itu tuh sekarang tuh ya, yang menyembuhkan pasien-pasiennya yang kena santet tuh, yang kena santet rezeki, yang kena santetnya. Ini bukan ngomong buat orang Islam doang, ini buat seluruh yang namanya manusia ya. Jadi pas rumahnya itu disetelin gamelan sholawat, pakai sound yang benar dengan frekuensi yang benar, itu setan tuh pada takut itu, tuh jin-jin pada kabur semuanya itu. Dan alhamdulillah banyak ya. Waktu itu kan Pak Kiai itu berapa bulan yang lalu gitu ya, bikin gamelan sholawat. Dan sekarang nih udah berjalan sekitar 3-4 bulanan tuh, banyak orang tuh yang ngomong kayak begitu. Bener Pak Kiai, setelah saya setel gamelan sholawat ini nih, gini gitu. Yang lebih kerennya lagi tuh, misalnya lu pengen bener-bener, misalnya pengen bener-bener bersihin setan, jin apa segala macam, undang langsung tuh Pak Kiainya tuh, undang gamelan sholawatnya tuh. Emang nggak murah sih, cuman kan Pak Kiai itu tuh bilang kalau bisa sih yang nonton gamelan sholawat ini nih jangan kalangan elit, kalau bisa tuh kalangan yang di bawah gitu, yang bener-bener tuh kena sihirnya gitu. Jadi di sini tuh Pak Kiai itu pengen
pengen ngobatin tuh lewat frekuensi itu tuh, lewat gamelan sholawat itu. Jadi orkestra kemunafikan ini nih harus kita lawan dengan orkestra gamelan sholawat yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan dimainkan kembali oleh Gus Fuad Gus Fuad dan kawan-kawan gitu. Jadi orkestra kemunafikan ini harus diserang lagi tuh dengan orkestra gamelan sholawat yang hak, yang bener gitu. So tau gue, pokoknya intinya kayak gitu deh. Nah, kalau lu misalnya belum bisa ngundang Pak Kiai, belum ini apa segala macam, boleh tuh didownload, didengerin. Insya Allah misalnya nih ada orang nih kesurupan apa segala macam, kasih aja headsetnya ke situ, langsung tuh setannya kabur gitu. Karena emang kalau misalnya nih manusia itu kan tercipta tuh dari nurnya Rasulullah gitu. Nur Rasulullah itu yang pertama diciptakan dari Nur Rasulullah itu nada. Nah, ntar gue ngomong ke situ disangka gue ntar jadi penceramah lagi. Pokoknya intinya kayak gitu deh. Daripada panjang lebar kayak gitu. Jadi orkestra kemunafikan itu harus dihancurkan dengan orkestra tradisional dari nenek moyang kita yang didasarkan oleh rasa cinta leluhur kita sama kita gitu loh. Jadi jangan kita tinggalin lah budaya nenek moyang. Ya udah gitu aja dari gue Bang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.